وذلك هو خسران meneruskan daripada pembahasan kita pada kitab Masail Dunia karya Imam Abdullah Haddad, yaitu tentang masalah keutamaan begawi. Kemarin disebutkan sesungguhnya orang yang mencari begawi dengan cara yang halal sesuai dengan syariat itu diperintahkan oleh agama, dan juga orang yang begawi dengan mencari yang halal yang sesuai dengan syariat akan mendapatkan keutamaan yang besar dan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala selama niatnya dia baik di dalam begawi. Itu yang disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW, man amsa kana min amali halal amsa maghfuran lahu. Kata Rasulullah, siapa orang yang di sore hari capek, sebab uyuhnya, sebab capeknya itu dikarenakan dia begawi mencari nafkah yang gawiannya itu halal, maka dengan capeknya dia, dengan istirahatnya dia, itu menjadi pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Ini jelas sekali bahwasanya pahala orang yang begawi dengan benar adalah daripada besar sekali dan memiliki daripada keutamaan tersendiri, yaitu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Maka kita hendaknya niat, kata Imam Abdullah Haddad, ketika setiap mau begawi kita banyaki daripada niat, yaitu diantaranya niat untuk menjaga agama kita, niat untuk menjaga daripada meminta-minta kepada manusia, kemudian mencukupi daripada kebutuhan diri sendiri dan juga keluarga atau orang yang berada di dalam tanggung jawab kita. Kemudian yang kelima, untuk bersedekah jika melebihi daripada hasil yang ia butuhkan. Kata Imam Abdullah Haddad, siapa orang yang niat seperti ini, maka dia bukan begawi lagi hitungannya, tapi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu diwaspadai dan sangat-sangat berwaspada adalah yaitu menyibukkan diri dengan sebab begawi dari kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, dan atau terdapat terkena dengan sebab begawi itu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika sampai ini terjadi, maka dia akan merugi alih-alih daripada untung, mendapatkan untung daripada dunia. Dia sangat merugi di dunia dan juga daripada di akhirat. Dan ini adalah kerugian yang nyata. Sebab orang yang mencari begawi, kemudian dia menyibukkan diri daripada kewajiban-kewajiban Allah, karena begawi dia tidak sempat sholat. Ini ya. Karena begawi dia tidak sempat untuk daripada mengerjakan yang wajib.
karena rapat di kantor akhirnya telat sampai keluar waktu sholat. Sebab dia meninggalkan sholat apa? Gawian. Maka ini orang adalah ciri-ciri orang yang merugi dunia dan akhirat. Sebabnya di dalam hatinya dia sudah mengabaikan daripada perintah wajib, mengabaikan panggilan Allah. Dia lebih memilih untuk daripada mencari rezeki Allah, sedangkan sang pemberi rezeki ketika memanggil dia pada masih. Akhirnya sebelum di akhirat pun dia akan susah. Berapapun hasil yang dia dapatkan, dia tidak akan merasa puas. Dia selalu berkeluh kesah dan tidak pernah merasa hatinya besar. Selalu sempit dan selalu kurang. Meskipun dia hasilnya itu sangat banyak sekali, meskipun hasilnya itu adalah angka yang sangat luar biasa, tapi ketika dia menyia-nyiakan daripada kewajiban Allah, tidak pernah Allah berikan di dalam hatinya, yaitu sebuah ketenangan, sebuah keridhaan, kerelaan, sebuah daripada yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan iman yang lemah, menunjukkan iman yang lemah. Sebab kalau orang mengerti, orang mukmin yang imannya kuat, dia mengerti dia begawe ini hanya untuk perantara dia mendapatkan daripada rezeki, bukan sumber mendapatkan rezeki dengan begawe. Beda. Saya begawe ini supaya saya dapat rezeki. Artinya orang yang beriman, yang imannya kuat, dia mengambil wasilah saja, karena dia harokah, bergerak, begawe, mencari fihal barokah, di dalamnya terdapat keberkahan. Kalau bang ada begawe, ya sebenarnya ada rezekinya masing-masing. Jangankan kita manusia, hatta haul, meskipun cacing di dalam tanah yang gelap, yang tidak kelihatan, itu rezekinya oleh Allah sudah ditanggung kok. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang bernyawa itu rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun cacing di bawah tanah itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi manusia. Kebutuhan kita sehari berapa sih? 2, 1, mungkin 3 piring yang hidup. Nah, kebutuhan kita di dunia ini daripada, maka dia akan mengerti bahwasanya bukan bekerja keras yang mendatangkan rezeki, tapi daripada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun Allah yang kehendaki, Allah akan luaskan rezekinya. Siapapun yang Allah kehendaki, dia akan sempit daripada rezekinya. Solusinya cuma 2, kalau luas rezeki ya syukur, kalau sempit rezeki ya sabar. Sudah. Yang penting ibadah kepada Allah, yang penting kewajiban tertunaikan, yang penting haram ditinggalkan. Tenang dunia akhirat, selamat insyaallah dunia akhirat. Jadi bukan kerja keras yang mendatangkan rezeki, itu bukan yang begawe siang malam pada jual. Banyak orang yang begawe kerja keras banting tulang sehari semalaman, bukan malah banyak hartanya, malah banyak utangnya. Banyak seperti itu. Ada yang begawainya santai-santai saja, tapi rezekinya luar biasa. Masya Allah,
duitnya banyak, miliaran, mati. Nah, pas meninggal, pas anak lakinya lahir, pas anak lakinya baru lahir, abahnya meninggal, yang hartanya di mana-mana, tanahnya, hartanya, duitnya, macam-macam. Berarti ini bayi Allah berikan rezeki sangat banyak. Allah kehendaki untuk berikan rezeki yang sangat begawi bayi. Ada bisa, jalan aja kada bisa loh. Loh, kok dapat begitu banyak rezeki? Ya sudah, ini yang Allah tetapkan sudah, yang Allah takdirkan. Nah, padahal ada begawi ada dapat warisan daripada orang tua, masih bayi benar. Loh, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya rezeki ini itu dari siapapun yang Allah bagi. Alhamdulillah, intinya tidak apa-apa pegawai tidak melarang, pegawai mencari keras, kada ada yang melarang. Nah, justru itu diperintahkan oleh agama. Cuman jangan sampai karena kita terlalu bersemangat pegawai meninggalkan yang wajib. Jangan sampai karena kita pegawai terkena daripada yang haram. Jangan. Itu maksudnya daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu tadi rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala ba'du salaf rahimahumullah, telah berkata sebagian salaf, semoga Allah merahmati daripada mereka, ar-rijal salasah, orang itu terbagi menjadi tiga di dalam pegawai, di dalam urusan dunia dan akhirat. Yang pertama, rajulun syaghalahu ma'aduhu an ma'asyihi fadzalika minal faizi. Seseorang yang sibuk untuk akhiratnya daripada kebutuhan hidup dia di dunia. Dia selalu mengedepankan, mementingkan akhirat secara mutlak daripada dunia. Fadzalika minal faizin. Maka ketahuilah orang-orang ini termasuk orang-orang yang beruntung. Wa rajulun syaghalahu ma'ashuhu li ma'adihi fadzalika minal muqtasidin. Seorang yang sibuk untuk kebutuhan daripada dunianya, mencari pegawai daripada dunia, tapi tujuannya untuk dia gunakan untuk akhirat. Nah, dia pegawai, dia mencari daripada untung, yang untungnya nanti itu sesuai dengan daripada syariat. Dia keluarkan zakat, dia keluarkan bagusnya. Maka ini orang termasuk muqtasidin, orang-orang yang punya maksud, atau terjemah globalnya orang yang ekonomis. Tetap ada hisabnya, tetap nanti tetap dihisab. Jadi yang pertama itu sama sekali semuanya diberikan untuk akhirat pegawainya. Kalau yang kedua ini dia tunaikan zakat, tapi dia mungkin suka bermewah-mewah, suka membeli apa yang dia inginkan terhadap dunia, tapi baik saja, tidak ada unsur haram sama sekali. Ini orang muqtasidin, nanti masih dihisab, artinya baik, cuma nanti dihisab. Nah, kenapa kok boros beli yang seperti ini? Kenapa ada yang ini saja? Itu ada hisabnya nanti, ada hisabnya. Yang ketiga, ini yang bahaya. Warajulun syaghalahu ma'ashuhu an ma'adihi fadzalika minadh dhalimin. Seseorang yang sibuk untuk urusan kebutuhan dunia daripada kebutuhan dia di akhirat. Dia menjual agamanya, dia
Apakah kamu termasuk daripada orang-orang yang begawe di dalam profesi industri bisunah? Sunah ini perajin yang membuat menjahit, membuat makanan, membuat wadai, membuat sendiri, atau hirfah. Hirfah ini dia begawe dengan keahliannya menghitung, keahliannya menguasai barang, keahliannya di dalam dia keahlian untuk begawe dan semacamnya seterusnya. Ini namanya hirfah. Jadi ada pengrajin, ada keahliannya. Maka dua-duanya ini hendaknya binushi fiha lil muslimin, untuk mengedukasi, mengajarkan kepada siapapun orang muslim dalam keahlian dia begawe, supaya apa? Supaya dia menolong orang juga bisa begawe gitu. Dikasih ruang untuk daripada diajak begawe. Wabil ihsani itqan li sun'atik wa hirfatik hasabal imkan. Dan juga daripada kalian hendaknya berbuat baik dan profesional untuk gawian kalian hasabal imkan, sebagaimana bisanya kalian. Di dalam profesionalnya, di dalam kebaikannya, di dalam berdagang. Wafil hadis, sebab ada hadis Nabi SAW bersabda, Innallah yuhibbul mu'minan muhtarifah. Sesungguhnya Allah cinta kepada seorang mukmin yang bergawe, pengusaha. Allah cinta kepada orang mukmin yang mukminnya itu pengusaha, yang mukminnya itu semangat di dalam berusaha. Allah cinta. Tapi ingat, wa iyyaka wal kadhib wal ghish. Tapi jangan sampai kalian terkena atau melakukan dusta dan menipu orang. Wa kasratul ikhlafi bil wa'd, dan banyak janji, banyak sumpah dengan janji. Demi Allah saya akan bayar kena ini, demi Allah dia sertakan sumpah terus. Wa min ghadin ba'da ghad, dan menunda-nunda. Ini nasihatnya untuk pengusaha atau yang begawe. Jangan kalian berdusta, jangan menipu, jangan banyak sumpah dengan janji, dan jangan banyak menunda-nunda. Di dalam urusan mengirim barang, mungkin di dalam urusan membayar hutang, mungkin apapun. Kalau memang ada, ya segera bayar. Jangan sampai ada kemudian diputar sendiri, kemudian orang yang nagih sudah jatuh tempo dibilang besok. Wa iyyaka, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Itu kata Allah. Wahda kullah hadar. Kalau memang tidak ada, ya tidak masalah. Memang tidak ada, bagaimana? Ini kalau ada, wahda kullah hadar. Waspadalah dengan sangat berwaspada minat tasahuli fi tarki itqani hirfa fi muamalati man la ya'rifuha kama yanbaghi. Hati-hati, waspadalah, jangan meremehkan, jangan menggampangkan di dalam meninggalkan profesional, di dalam begawe ketika bermuamalah bagi orang yang tidak mengetahui sebagaimana cara dia begawe. Kalau bahasa Banjar itu, jangan membumuli orang. Mentang-mentang orang ini kada tahu harganya, kada tahu gaweannya,
fatatasahalu fi haqqihi wa ta'urruhu likillati ma'rifatihi. Maka kemudian dibungulinya, direndahkan, diremehkan, dan juga daripada ditipu karena saking minimnya daripada pengetahuannya. Waqad warada, hati-hati, sebab ini ada riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailul litajir, celaka bagi orang-orang pedagang, man la wallah wa bala wa wallah. Saya demi Allah tidak melakukan ini, demi Allah saya melakukan ini, sumpah billahi saya ini, billahi saya ini. Wailun, celaka daripada orang seperti itu, daripada yang pedagang. Wa wailun lil muhtalifin bin ghadin ba'dal ghad, dan celaka bagi orang yang pengusaha bin ghadin ba'dal ghad, yang suka daripada menunda-nunda besok dan besok. Jadi ada dua. Untuk pedagang tidak boleh sumpah, demi Allah saya belinya harga sekian, demi Allah saya nukarnya ini sekian, demi Allah ini baik, ya demi Allah ini memang baik. Wailun, celaka orang suka-suka seperti ini. Dan juga kalau pengusaha menunda-nunda, datang besok, padahal ada besok, wailun, kata Allah, celaka, hati-hati. Itu kata